Jemaat kami undang berdiri. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan pengharapan, sebab kuasa Tuhan Yesus Kristus yang selalu memimpin kita dalam penyertaan Roh Kudus menuntun dan memampukan kita untuk diutus menjadi saksi bagi dunia. Mari kita awali ibadah minggu kita hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama. Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat melimpah dan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu berkatilah hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita menyerahkan ibadah kita. Di dalam hati kita biarlah mengaku bahwa pokok pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Putra, sekarang sampai selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra turunlah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita menyimak firman Tuhan yang menjadi tema ibadah kita pada hari ini. Tema ibadah kita pada hari ini terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat yang terkasih, meskipun firman Tuhan telah dengan jelas menyatakan bahwa kita adalah umat yang hidup di dalam kasih karunia dan dibimbing oleh Roh Kudus, namun nyatanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita ini adalah manusia yang lemah, masih mementingkan diri sendiri, dan juga masih menjauh dari tuntunan dan perintah Allah. Untuk itu mari bersama di hari Minggu yang indah ini kita datang ke hadirat Tuhan, menyerahkan pengampunan dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Rahim, Allah yang senantiasa menerima kami dengan segala macam keberadaan kami, kini kami datang ke hadirat-Mu sujud menyembah-Mu ya Tuhan.
membawa diri kami dengan seluruh dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik dalam kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberi kami ampun. Tuhan sendiri yang memberikan terang bagi kami, sehingga kami dapat beroleh jalan masuk di dalam sukacita yang kekal, di dalam hidup kekal yang adalah anugerah Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mengaku dosa, dan kami mohon ampun atas seluruh pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, kepada setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka pengampunan dosa telah berlaku bagi kita. Maka dengan penuh rasa syukur kepada Allah, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyimak firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 33 sampai dengan 34. Firman Tuhan berkata demikian: Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 362 bait 1 dan 2. Milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Tiba waktunya bagi kita untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan. Maka doa dan pembacaan Alkitab akan dilayani oleh majelis yang bertugas. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, tibalah saatnya kita untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas hari, waktu, kesempatan, serta kesehatan yang boleh kami semua terima hingga saat ini. Bapa, sebentar lagi kami jemaat-Mu hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan nanti dapat menjadi penuntun bagi kami, agar kami dapat melaksanakan kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami dalam surga, kami berdoa pula bagi Bapak Pendeta Adisih Nugroho,
yang hendak menyampaikan firman-Mu. Sertai dan urapi beliau ya Bapa, sehingga apa yang beliau sampaikan nanti hanya seturut dan sesuai kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Mu siap mendengarkan. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius 9 ayat 35 sampai 10 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan serta anak-anak sekalian. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara juga anak-anak sekalian? Semoga tetap bersukacita dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Meskipun saat ini kita masih harus beribadah di rumah dan terpisah jarak. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita seringkali melihat orang yang kemudian membuat kita merasa kasihan. Entah karena penderitaannya, entah karena musibah yang dialaminya, dan kemalangan-kemalangan yang kemudian membuat kita iba melihatnya. Jemaat yang terkasih, ketika melihat orang yang perlu kita kasihani, terkadang orang itu memiliki respon masing-masing. Ada orang yang kemudian karena merasa sangat kasihan, tergerak hatinya untuk membantu semampu yang ia lakukan. Ada juga orang yang kemudian merasa kasihan, tetapi karena merasa tidak dapat membantu apa-apa, akhirnya membiarkan. Ada juga orang yang karena merasa kasihan, kemudian tergerak hati untuk mendoakan sebagai bentuk bantuan yang diberikan. Nah, itu setidaknya beberapa respon yang terkadang ditunjukkan oleh kebanyakan orang ketika melihat orang yang perlu dikasihani. Berada di masa pandemi dan juga berada di dalam situasi krisis seperti saat ini,
Tentu seringkali kita menemukan banyak hal yang memprihatinkan dan kemudian membuat kita merasa kasihan. Akan tetapi pernahkah Bapak Ibu dan Saudara kemudian setelah melihatnya bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Di dalam karya pengajarannya, Yesus meneladankan respon tentang bagaimana kita harus bertindak kepada orang yang kita kasihani. Dalam bacaan kita pada hari ini dikisahkan bahwa ketika Yesus melakukan perjalanan keliling kampung, Yesus melihat banyak orang bagai domba-domba tanpa gembala. Yesus merasa kasihan dengan keberadaan orang-orang yang memerlukan gembala ini. Lalu kemudian tergugahlah hati Yesus oleh sebab rasa kasihan itu. Rasa kasihan, rasa iba yang dimiliki oleh Yesus timbul dari relung hatinya yang paling dalam. Kemudian rasa itu pun menggugah Yesus untuk bertekad melakukan sesuatu, merespon kenyataan hidup yang ada di hadapannya. Sebagai bentuk respon yang dilakukan untuk membuat rasa kepeduliannya itu menjadi lebih nyata dan lebih dirasakan oleh orang-orang yang sungguh dikasihi oleh Yesus itu tadi. Kemudian Yesus pun mengundang dan memilih para murid. Yesus memilih 12 rasul, mengutus mereka untuk siap menjadi penuai. Karena demikian banyak tuaian, demikian banyak orang perlu mendapat perhatian dan bimbingan, akan tetapi sedikit orang yang mau bekerja menyatakan karya dan kebaikan serta ajaran Kristus. Pada waktu itu dunia dipenuhi ketimpangan, kemalangan, kekurangan, bahkan orang yang merasa kesakitan. Tetapi tidak banyak orang yang merespon kenyataan itu. Dalam hal ini, meresponi situasi ini, Yesus kemudian mengajar kepada para muridnya untuk mau ambil bagian dan menyatakan karya di tengah situasi yang benar-benar membutuhkan bantuan dan peran para murid. Yesus tidak hanya sekedar mengutus para murid, tetapi para murid juga diperlengkapi oleh Yesus. Akan tetapi yang menarik di sini sebetulnya adalah keterbukaan hati para murid untuk mau diutus dan diperlengkapi. Karena tanpa adanya keterbukaan, meskipun Yesus melakukan banyak hal untuk mempersiapkan mereka, maka mereka tidak dapat melakukan tugas perutusan yang diberikan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa kasihan yang ketika itu dimiliki Yesus bukan hanya rasa kasihan yang menimbulkan keprihatinan dan iba, tetapi rasa kasihan yang menggugah Yesus untuk benar-benar merasakan dan turut menderita di dalam kemalangan dan ketimpangan yang dialami oleh orang-orang yang dikasihinya itu. Dalam perikop kita hari ini yang terambil dalam Injil Matius pasal 9 36 sampai pasal 10 ayat ke-8, sebenarnya kita diajak untuk bersama-sama melihat bahwa Yesus sedang mempersiapkan dan mengundang para murid untuk terlibat aktif, untuk menunjukkan totalitas, memberi respon tidak hanya dengan rasa kasihan tanpa berbuat apa-apa, tetapi memberi respon dengan ikut terlibat aktif
dan melakukan sesuatu untuk mendatangkan sebuah perubahan. Jemaat yang terkasih, sudah banyak kita cermati teladan-teladan dan karya Yesus yang kita hayati di dalam peristiwa-peristiwa liturgis gerejawi, yang kemudian dari situ kita dapat melihat bahwa Yesus sedang mempersiapkan para murid melalui karya-karyanya, melalui teladan-teladan yang Dia berikan. Tentu dengan demikian, sebetulnya ketika kita menghayati setiap peristiwa itu, kita pun juga turut dipanggil, diutus dan diperlengkapi seperti halnya para murid. Kalau para murid memberi respon untuk mau ambil bagian di dalam karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus, maka kita pun saat ini juga diundang untuk mengambil bagian, memberi respon di dalam karya yang saat ini masih terus berlanjut. Dari bacaan kita pada hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, juga anak-anak yang diberkati Tuhan, masih dalam rangka bulan kesaksian Gereja Kristen Jawi Wetan, kita sebetulnya diundang untuk siap bersaksi. Banyak tuaian, tetapi sedikit pekerja yang mau bekerja ambil bagian dan menunjukkan totalitas. Kita dipanggil untuk tergerak atas situasi zaman. Kita dipanggil untuk tergerak melakukan sesuatu bagi sekitar kita, karena dunia butuh tanggapan yang disertai dengan tindakan nyata. Dunia tidak memerlukan rasa iba yang tidak diimbangi dengan perbuatan yang nyata. Maka mari juga kita selalu membiasakan tindakan saling berbagi, saling mempedulikan, dan paling tidak saling mendoakan, agar karya dan kasih Tuhan Yesus Kristus itu selalu dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari firman Tuhan hari ini kita diajak untuk bersama-sama melihat dan turut ambil bagian di dalam menjadi penuai, di mana tuaian banyak, akan tetapi sedikit para pekerja yang ambil bagian. Kita diajak untuk melakukan karya yang nyata, sehingga kasih Tuhan Yesus Kristus itu juga dirasakan oleh banyak orang yang membutuhkan, sehingga kita bisa menjadi saksi yang benar-benar nyata, melakukan kasih dari tutur kata kita, perbuatan, dan tingkah laku kita. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga diajak untuk mau menyediakan diri untuk diperlengkapi dengan kuasa dari Allah. Bagaimana cara kita menangkap dan memperlengkapi diri dengan kuasa Allah? Ya, dengan kita melatih diri untuk peka melihat situasi sekitar kita. Mari kita peka melihat apa yang menjadi kepentingan bersama. Mari kita peka untuk melihat apa yang kira-kira bisa kita berikan kepada sesama sebagai bantuan kita. Terkadang ketika menjalani situasi krisis, banyak orang lebih memilih untuk menyelamatkan dirinya. Banyak orang lebih ingin merasa aman sendiri ketimbang peduli dengan orang lain. Semakin bertambahnya hari dan bertambahnya korban pandemi virus corona ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata juga semakin banyak orang-orang yang abai terhadap
peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku. Mulai banyak terlihat orang-orang yang tidak memakai masker meskipun hanya pergi ke toko membeli sayur. Mulai banyak orang yang berkendara di jalan raya tidak menggunakan masker. Apakah kita juga akan meniru sikap-sikap seperti itu? Karena sejatinya bersaksi juga adalah tentang bagaimana kita meresponi situasi zaman saat ini. Saat ini kita perlu sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk memutus mata rantai virus corona ini. Maka dengan tetap semangat yang menyala di dalam memelihara persekutuan, semoga kita semua dimampukan untuk bersaksi, untuk melakukan yang terbaik. Semua kita lakukan untuk kebaikan bersama. Maka selamat memenuhi panggilan untuk menjadi pekerja Kristus. Tuhan, Sang Gembala Agung, akan senantiasa memampukan dan memperlengkapi saudara yang mau diutus. Amin. Saat teduh bagi kita. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Terima kasih untuk belas kasih yang Tuhan sudah teladankan melalui kisah yang bersama-sama sudah kami renungkan ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mau merespon dunia di mana kami berada, untuk mau memberi diri, mau dibentuk sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Tuhan, sehingga kami tidak hanya menjadi saksi yang pasif, tetapi kami mampu menjadi saksi yang aktif, yang berbelas kasih dengan melakukan aksi, dan yang tidak hanya mementingkan diri kami sendiri. Mampukan kami ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utusanku, ku dengar Jemaat kami undang berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kepadamu kami datang ya Tuhan, dengan membawa seruan kami. Kami bersyukur karena Tuhan boleh mengumpulkan kami di tempat dan kediaman kami masing-masing untuk kami membangun ibadah kami. Kini biarlah kami ya Tuhan menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Sungguh ya Tuhan, kami membawa kepadamu dalam doa dan seruan kami saudara-saudara kami yang perlu dipulihkan ini. Kiranya Engkau memulihkan Ibu Yuyun, Ibu Suli, Pak Pujiantoro, Ibu Ririn, dan juga Ibu Sarju, dan semua orang warga GKJW Jemaat Tunglur yang berada dalam kelemahan fisiknya, yang membutuhkan jamahan kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan jamah. Kami pun menyerahkan ya Tuhan keberadaan kami dan kehidupan keseharian kami. Biarlah Tuhan sendiri yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan sendiri yang melingkupi keluarga kami dengan kasih dan kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan sendirilah yang terus memampukan kami untuk bersaksi di tengah dunia ini. Kehidupan berjemaat dan persekutuan di GKJW Jemaat Tunglur seutuhnya kami serahkan di dalam naungan tangan kasih-Mu. Engkau sendiri akan terus menuntun kami untuk memelihara persekutuan kami, peribadatan kami, meskipun harus dalam kelompok-kelompok, tetapi biarlah itu tidak mengurangi semangat kami untuk terus mewujudkan persekutuan yang hidup dan yang menjadi berkat bagi semua orang. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa dan membawa seruan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati pemerintah yang sedang berjuang bersama-sama juga dengan para tenaga medis dan semua orang yang ambil bagian di dalamnya untuk memerangi wabah COVID-19. Kami rindu ya Tuhan negara kami dipulihkan. Kami rindu ya Tuhan dunia boleh dipulihkan dari pandemi virus corona. Mampukanlah kami untuk terus berjuang bersama. Mampukanlah kami untuk hidup di dalam kesabaran dan ketaatan untuk kepentingan bersama. Karena sesungguhnya ketika kami bersatu hati, maka disitulah pemulihan akan terjadi. Ya Tuhan yang sungguh baik, kami sungguh menyerahkan ya Tuhan dalam tangan kasih-Mu saudara-saudara kami yang berjuang di medis, dan juga mereka yang saat ini sedang berjuang terpapar virus corona, mereka yang sedang dalam perawatan. Biarlah Tuhan teguhkan hatinya, mampu melewati semua ini dengan keteguhan hati yang berasal dari Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi mereka dimanapun berada yang berduka cita oleh karena harus kehilangan anggota keluarga karena menjadi korban dari pandemi ini. Biarlah Tuhan kuatkan hatinya, Tuhan lipurkan duka citanya, sehingga menjadi orang-orang yang terus berpengharapan di dalam Tuhan. Inilah ya Tuhan kiranya seru dan doa kami, yang semuanya ini kami alaskan di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Yang akan kami akhiri dengan kami memujikan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami.
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, tibalah waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah masing-masing. Adapun nats yang mendasari pengumpulan persembahan pada hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 335 ayat 1 sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Manusia yang melukku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang sekal, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik sama anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Semua diciptanya, yang jauh yang dekat, samudera yang luas dan rimba yang
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita yang terkumpul pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu terhadap jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga saat ini tanpa halangan suatu apapun. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memperkenankan kami mengumpulkan persembahan yang telah kami sisihkan sedikit dari rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Sucikan persembahan ini ya Bapa, kiranya boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, khususnya di GKJW Jemaat Unglur. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara yang mengelola persembahan ini, sertai dan urapi beliau ya Bapa, kiranya semua hanya seturut dan sesuai kehendak-Mu saja. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang sejati. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Maka kembalilah dalam aktivitas dan tugas tanggung jawabmu dengan penuh sukacita dan keyakinan bahwa kita sedang diutus dan dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksinya dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan terus bersama-sama dengan kita. Maka dengarlah panggilannya, dan oleh kuasa kasih-Nya engkau akan menjadi alatnya. Kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 357, bait 1 dan bait 2, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah, sumber kasih dan karunia, Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan yang kekal, Roh Kudus, sumber penghiburan yang sejati, Tiganya yang esa, kiranya senantiasa mencurahkan berkat dan kasih setia-Nya kepada setiap kita, memampukan kita untuk menjadi saksi bagi dunia mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Sampai bertemu, sampai bertemu. Salam, salam.